warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Fitria dengan NPM 20080102. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumatera Barat BP20 Sesi C. Pada video kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Dr. Sylvia Marni MPD, pada mata kuliah dasar-dasar filsafat. Oleh karena itu, saya akan mempresentasikan pertanyaan yang ada dalam makalah pada tugas 5. Baiklah, langsung saja pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang filsafat dan mengapa Anda harus belajar filsafat? Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis serta dijabarkan dalam konsep mendasar. Secara umum, filsafat merupakan upaya untuk manusia memahami segala sesuatu secara sistematis, radikal, dan kritis. Pentingnya mempelajari filsafat. Dengan belajar filsafat, kita bisa memiliki pemikiran yang kritis, karena filsafat akan membentuk pemikiran yang diplomatis, yang bisa menjadi peka dengan lingkungan sekitar, serta bertindak anti-apatis. Yang kedua, filsafat juga bisa membuat kita berpikir secara rasional dan logis. Dengan metode seperti ini, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita dengan baik. Yang ketiga, berpikir independen, yaitu hasil berpikir secara pragmatis dan terbuka. Kita juga bisa berusaha mengambil jalan tengah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Yang keempat, memperluas wawasan. Memiliki wawasan yang luas akan membuat kita terampil dalam berbagai bidang, karena peradaban dunia dibangun berdasarkan dari berbagai macam pemikiran. Yang kelima, mampu menganalisis setiap permasalahan, karena filsafat mengajarkan kita untuk mempertahankan pendapat serta bisa mengembangkannya secara sehat dengan menggunakan nalar yang tepat, tidak menggunakan otot dan otoritas intervensi. Yang keenam, menjawab segala pertanyaan tentang kehidupan. Pada dasarnya, filsafat adalah jawaban dari setiap pertanyaan. Jadi, kita bisa menemukan metode dan cara yang tepat untuk bisa memahami pertanyaan. Filsafat meletakkan landasan dasar bagi ilmu yang berupa landasan filosofis ilmu dan mengawal ilmu agar tetap pada proporsinya. Semua bangunan ilmu berada pada 3 landasan filosofis. Yang pertama, landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan etis. Pertanyaan kedua, lalu di mana posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia yang sedang Anda pelajari hingga semester ini? Ilmu merupakan anak dari filsafat sebagai ibu yang melahirkan ilmu. Ketiga landasan tersebut sangatlah penting. Ilmu tidak boleh menonjolkan hanya pada satu aspek saja, karena secanggih apapun perkembangan suatu ilmu tidak boleh meninggalkan landasan filosofisnya, agar ilmu tidak keluar dari esensinya yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Jika dikaitkan pada semester ini, dapat disimpulkan bahwa semua mata kuliah atau pelajaran pasti memerlukan filsafat. Tanpa berfilsafat, suatu ilmu tidak akan berjalan dengan semestinya. Oleh sebab itu, mata kuliah filsafat sangat penting dipelajari pada semester sekarang. Pertanyaan ketiga, tunjukkanlah perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan biasa dengan ilmu pengetahuan ilmiah dapat dibedakan sebagai berikut. Perbedaan pada segi bahasa digunakan agar memberikan penjelasan suatu fakta. Istilah dalam
ilmu pengetahuan biasanya merupakan pengertian ganda atau tidak jelas, sedangkan pengetahuan ilmiah ialah konsep-konsep yang tajam dan dapat diverifikasi secara empirik. Perbedaan selanjutnya terletak pada prosedur. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada metode ilmiah, sedangkan pada pengetahuan biasa, cara mendapatkan pengetahuan tersebut hanya dengan pengamatan melalui panca indera. Sebab pengetahuan biasa muncul karena kegiatan akal sehat manusia yang ingin mengetahui sesuatu terhadap kejadian sehari-hari. Sedangkan kebenaran pada pengetahuan ilmiah selalu diusik oleh pengujian kritis, karena pengetahuan tersebut memiliki aras yang tinggi dan sempurna dari pengetahuan biasa. Pada pengetahuan biasa bisa menjadi pengetahuan ilmiah dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan selanjutnya, kebenaran yang diakui dalam ilmu pengetahuan biasa yang bersifat tetap. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.